Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Terima kasih saya ucapkan kepada yang saya hormati dan banggakan, Ibu Fasilitator Dr. Yunina Surtiana MPD dan pengajar praktik, yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu MPD. Para bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Berbicara tentang visi, maka kita tidak bisa melepaskannya dari misi dan tujuan, di mana visi yang baik harus bisa merencanakan, baik itu rencana panjang atau pendek, sehingga dengan rencana tersebut mampu menginspirasi elemen-elemen dari suatu ekosistem, sehingga menimbulkan motivasi dari elemen tersebut untuk berkontribusi. Para bapak dan ibu, visi pada modul 1.3 bisa dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan inquiry apresiatif dengan alur bagja, di mana inquiry apresiatif itu adalah suatu manajemen perubahan dengan mengutamakan kolaboratif dari tiap elemen atau anggota suatu ekosistem yang mengandalkan psikologi positif atau pendidikan positif. Sedangkan tahapan bagja adalah suatu alur perubahan yang merupakan akronim. Bagja tersebut BAGJA, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Para bapak dan ibu, dengan melalui alur bagja, maka visi saya di masa yang akan datang adalah menciptakan insan sekolah yang religius, unggul, dan berkarakter. Dengan visi tersebut, saya coba prakarsai perubahan, yaitu perubahan bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik pada asesmen kriteria minimum. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, berikut adalah prakarsa perubahan bagja dari bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik pada asesmen kriteria minimum. Pada alur bagja, tahapan yang pertama dalam prakarsa perubahan yang mendukung visi dan misi yaitu buat pertanyaan. Pada tahapan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, menggunakan model pembelajaran bervariasi, yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yang ketiga, kenali minat dan bakat peserta didik, yang keempat, melakukan refleksi proses pembelajaran secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dan yang kelima, menyediakan bahan ajar luring maupun daring bagi peserta didik. Lalu tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini, pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, apa saja kegiatan yang dianggap menarik oleh peserta didik kelas 11 selama pembelajaran matematika. Lalu yang kedua, apa kegiatan dalam pembelajaran matematika yang membuat peserta didik bersemangat. Yang ketiga, apa kegiatan yang paling berkesan atau paling diingat selama pembelajaran matematika bagi peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama,
meminta peserta didik untuk menyampaikan hal yang dianggap menarik selama pembelajaran matematika. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berkolaborasi dengan seluruh peserta didik. Yang keempat, mendorong siswa untuk menemukan minat dan bakatnya. Lalu, tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pada tahapan ini, pertanyaan yang disediakan yaitu yang pertama, bagaimana cara agar peserta didik memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana cara agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, bagaimana agar peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran matematika dengan baik dan benar. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan wali kelas dalam mendukung siswa selama pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru atau MKMP matematika sekolah dalam merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru MGMP yang relevan dengan kemampuan numerasi dalam merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran matematika yang inovatif. Lalu langkah selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pada tahapan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi peserta didik. Tindakan yang harus dilakukan atau penyelidikan yaitu yang pertama, membuat modul yang berisi pembahasan soal numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan. Yang keempat, mensosialisasikan kepada orang tua bahwa kegiatan asesmen kompetensi minimum atau AKM sangat penting bagi peserta didik. Dan yang kelima, menyampaikan modul ajar mengenai numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM dengan menarik. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam tahapan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dapat terlaksana asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pertama, kapan pelaksanaan persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM? 2. Siapa yang terlibat? Ketiga, siapa yang memonitor? Yang keempat, apa indikator keberhasilan asesmen kompetensi minimum AKM, khususnya kemampuan numerasi? Dan yang kelima, bagaimana evaluasinya? Tindakan dari tahapan ini yaitu yang pertama, kegiatan persiapan AKM dilaksanakan selama 2 bulan dengan jadwal pematerian dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali dengan durasi tiap pertemuan 2 kali 45 menit. Yang kedua, seluruh warga sekolah terlibat dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang ketiga, kepala sekolah beserta pengawas sekolah memonitor pelaksanaan AKM. Yang keempat, indikator dari keberhasilan AKM ini terlihat dalam rapor mutu sekolah. Dan yang kelima, evaluasi dari AKM ini dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepala sekolah. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.